kembali. Kita akan menyimak talk show kesehatan seperti biasa dari RSUD Sekarwangi. Dan alhamdulillah tema yang akan kita bahas sekarang adalah tentang resiko anestesi dan juga pembiusan ya. Kebetulan untuk narasumber hari ini juga sudah hadir bersama Dr. Rifan Putra APWS PANTI ya. Beliau adalah dokter spesialis anestesiologi dan juga terapi intensif. Live dari 90,2 Dian FM untuk hari Rabu di tanggal 3 September 2025 ya. Dari jam 9 sampai pukul 10. Dan kita langsung saja untuk menyapa Pak Dokter yang sudah siap untuk membahas tentang resiko anestesi pembiusan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, tentang resiko anestesi dan pembiusan, mungkin apa efek sampingnya, berbahayakah atau tidak, tentang resiko anestesi dan pembiusan kita akan bahas tuntas. Silahkan dok. Oke, ya untuk membahas resiko dari pembiusan atau anestesi, kita perlu mengetahui dulu apa sih sebenarnya anestesi itu, atau apa sih tujuan atau fungsi dari dilakukannya anestesi. Biasanya kan pembiusan atau anestesi itu kan dilakukan pada pasien-pasien yang mau operasi, jadi dilakukan pembedahan atau penyayatan kulit yang pasti akan menimbulkan nyeri. Jadi tujuan utama agar dilakukan anestesi itu adalah agar pasien itu yang dilakukan pembedahan tidak merasakan nyeri dan merasakan nyaman. Jadi kita jangan sampai karena dilakukan pembedahan pasien jadi merasakan nyeri atau tidak nyaman, entah selama operasi atau setelah operasi. Itu bagian dari anestesi juga. Nah, bagaimana sih itu bisa dilakukan? Ada banyak caranya. Jadi si resiko-resiko dari anestesi ini nanti akan ditentukan dengan cara anestesinya. Jadi ada operasi yang dilakukan, misalkan kita contoh operasi sesar. Operasi sesar itu dilakukan pembiusannya bisa banyak cara. Ya, salah satunya yang paling sering adalah orang biasa nyebut bius setengah badan. Jadi obat disuntikan melalui punggung, nanti akan mengalami baal atau mati rasa dari arah perut sampai ke kaki. Jadi dibilangnya setengah badan. Ada juga pembiusan lain yang operasinya misalnya di daerah tangan atau di daerah perut bagian atas atau di bagian kepala. Itu biasanya kita lakukan pembiusan bius total namanya, ya anestesi umum. Jadi dimasukkan obat-obatan anestesi melalui infus sampai pasiennya tidur dan dilakukan pemasangan selang di saluran nafas pasien. Jadi tujuannya apa? Karena selama dilakukan pembiusan dalam anestesi umum atau bius total itu kita memberikan tiga jenis obat. Yang pertama obat untuk menghilangkan nyeri. Yang kedua obat tidur, obat sedasi yang membuat pasien tidak sadarkan diri. Yang ketiga adalah obat untuk merelaksasi otot. Karena dalam proses operasi kadang-kadang kalau otot itu kencang atau tidak dihilangkan fungsi ototnya, kadang-kadang justru mempersulit operasi. Kadang-kadang mempersulit dokter bedah untuk melakukan operasi karena ototnya itu jadi menghalangi area operasi. Nah, akibat dari diberikannya relaksasi otot tadi, pasien jadi tidak bernafas. Memang tujuannya seperti itu, agar pasien pun tenang, tidak perlu mengalami suatu, biasanya kan kalau orang mengalami nyeri atau sakit, dia akan respon tubuh itu menjadi cepat nafasnya, detak jantungnya cepat dan lain-lain. Nah, itu fungsi obat itu diberikan untuk menghilangkan itu. Tapi efek sampingnya pasien jadi tidak bernafas. Nah, agar tetap bernafas, kita masukkan selang nafas ke saluran nafas pasien, lalu nafas akan dibantu oleh mesin anestesi atau mesin ventilator. Sama kayak contohnya kita memasukkan obat lewat infus. Berarti kan agar bisa masuk ke pembuluh darah, kita harus membutuhkan lubang infus. Ya, jadi pertama diinfus dulu, baru obatnya dimasukkan lewat infus. Sama seperti itu. Kita memasukkan pernafasan buatan lewat dari ventilator. Makanya kita buat dulu salurannya agar bisa masuk. Kita masukkan selang ke saluran nafas sampai ke atas paru-paru. Jadi ntar dia udara yang diberikan ventilator bisa masuk ke paru-paru pasien. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi teknik anestesi yang lebih kompleks, lebih sulit. Itu biasanya kita sebutnya anestesi regional atau sering dianggap sebagai bius lokal, anestesi lokal. Tapi sebenarnya ini lebih kompleks daripada anestesi lokal, karena biasanya kalau teknik bius lokal itu yang biasa kita lakukan untuk tindakan-tindakan kecil, misalnya kita mau cabut kuku, kadang-kadang ada tuh di klinik atau di puskesmas itu dia di bius lokal, karena dia cuma di bius di area yang mau dilakukan operasi. Sedangkan kalau regional dia lebih tinggi, jadi kita membius saraf
saraf di atas area operasi. Misalkan kita mau operasi daerah punggung tangan, nanti kita akan biusnya saraf yang akan masuk ke punggung tangan tersebut. Misalnya kita bius di daerah pergelangan tangan, atau di siku, atau di ketiak, atau di bahu. Jadi saraf yang dilalui oleh tangan ini nanti akan baal, akan terbius gitu. Tapi cuma di area tangan itu saja gitu. Tapi itu tindakannya lebih kompleks, lebih sulit, membutuhkan alat yang lebih mutakhir gitu. Jadi yang paling sering digunakan itu adalah bius setengah badan atau bius total. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tujuannya itu untuk menghilangkan nyeri. Nah, agar bisa menghilangkan nyeri, maka akan diberikan obat-obatan. Mau dibius setengah badan atau dibius total, itu ada obat-obatan anestesi yang masuk. Nah, salah satu penyebab dari terjadinya resiko pembiusan atau resiko anestesi adalah pemberian obat-obatan itu sendiri. Makanya obat-obatan anestesi itu tidak dijual bebas, tidak bisa diresepkan secara bebas. Itu bahkan ada beberapa obat yang khusus hanya dokter anestesi saja yang boleh, karena resiko atau obatnya itu kita sebutnya itu ada label merah, jadi berbahaya untuk pasien. Resiko ke pasien itu tinggi. Tapi karena kita mengetahui ilmunya, kita mengetahui tekniknya, jadi secara sederhana memang kita mengetahuinya bius itu ada 3, ada regional, ada setengah badan, ada total. Tapi dari ilmu anestesi yang kita dalami, semua teknik itu memiliki spesifikasi masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya agar komplikasi atau resiko pembiusan ini bisa diminimalisir gitu. Jadi misalkan kita contohkan dari bius setengah badan dahulu. Setelah kita tahu prosesnya, kita suntikan jarum ke daerah punggung, lalu kita masukkan obat melalui jarum tersebut sehingga masuk ke aliran cairan yang ada di sekitar saraf punggung ya. Jadi si cairan ini nantinya akan terkandung obat yang nantinya akan diserap sama saraf di sekitar cairan tersebut, dan akhirnya mengalami baal dari area penyuntikan sampai ke bawah. Nah, dari situ muncul resiko-resiko yang terjadi. Misalkan pertama, resiko kesemutan pada area pembiusan, atau gangguan gerak, jadi kakinya sulit digerakkan, atau yang paling berat, yang paling resiko, yang paling mungkin terjadi salah satunya adalah kelumpuhan. Ya, itu perlu kita ketahui, walaupun memang kecil persentasenya, jarang terjadi, apalagi dengan teknik-teknik yang sudah dikembangkan saat ini. Tapi itu perlu kita ketahui, karena namanya resiko, dia tidak bisa dibikin 0. Tidak bisa dibikin 0%. Selalu ada resiko yang mungkin terjadi walaupun 1-2%. Walaupun 1-2% dari 100 orang bisa ada 2. Jadi tetap kita harus mengetahui. Jadi jangan sampai kita saat melakukan operasi gitu ya, kita tidak mengetahui apa yang akan dilakukan pada tubuh kita, apa resiko-resikonya. Nah, itu kita harus mengetahui sebagai pasien sebenarnya. Nah, ketika kita suntikan jarum ke daerah punggung pasien dan masukkan obat, itu ada hal-hal yang mungkin terjadi yang bisa mengganggu persarafan. Salah satunya misalnya yang paling sering, yang paling mungkin terjadi adalah terjadinya perdarahan saat dilakukan penyuntikan. Kalau kita sayat kulit kita di luar, perdarahan nggak ada masalah, tinggal kita tekan, tutup hansaplas, lama-lama dia berhenti. Tapi kalau di tempat penyuntikan punggung, ketika kita suntikan jarum, perdarahannya terjadi di dalam. Jadi kita tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, kalau perdarahannya hebat sampai menekan saraf, itu bisa menimbulkan gejala-gejala tadi. Tapi biasanya saat operasi kita lakukan pemeriksaan screening. Kita evaluasi pasiennya, apakah pada pasien ini memiliki resiko mengalami perdarahan tidak? Karena kalau pada pasien yang normal biasa dengan teknik yang seperti biasa, seharusnya resikonya sangat kecil sekali mengalami perdarahan di dalam sana. Kecuali pada pasien-pasien yang ada gangguan darah, gangguan pembuluh darah, atau pasien-pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Nah, makanya sering tuh kalau ada yang mau operasi sesar, sama dokternya tanyain, "Bu, minum pengencer darah nggak?" Untuk mengurangi resiko itu. Karena walaupun dia minum pengencer darah, sebenarnya tidak pasti terjadi. Tapi kalau dia minum pengencer darah, resikonya makin tinggi. Salah satunya itu. Jadi perdarahan di dalam tempat penyuntikan. Yang kedua,
adanya toksisitas. Jadi ketika kita berikan obat anestesi di saat penyuntikan bius setengah badan, itu kita berikan dengan konsentrasi tertentu agar menimbulkan efek. Karena kalau dia kurang dari itu, dia tidak akan menimbulkan efek menghilangkan nyeri. Tapi dengan dosis seperti itu, ada beberapa pasien yang memiliki resiko, dia bisa mengalami toksisitas pada sarafnya. Jadi karena terpapar dosis yang cukup besar dari obat anestesi, sarafnya mengalami kerusakan atau toksisitas, keracunan dalam tanda petik. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada sarafannya. Seperti apa biasanya pada pasien-pasien yang punya gula darah tinggi, diabetes dalam waktu lama gitu. Jadi biasanya pada pasien-pasien itu akan tanyakan bagaimana sekarang kadar gulanya, bagaimana riwayat penyakitnya sebelumnya, apakah punya riwayat sakit gula, punya riwayat sakit diabetes mellitus, atau punya riwayat sakit saraf sebelumnya. Jadi apakah si pasien itu sebelumnya sudah rentan mengalami gangguan saraf gitu. Jadi bila memiliki hal tersebut, mungkin resikonya akan lebih besar. Bukan berarti kita tidak bisa melakukannya, tapi resikonya akan lebih besar. Gitu. Selain itu juga dapat terjadi kerusakan atau dalam tanda kutip kita bisa sebut bahasanya terjadi robekan atau lecet pada daerah saraf. Jadi waktu penyuntikan terjadi pelecetan pada daerah saraf sehingga sarafnya rusak, itu juga bisa terjadi. Tapi karena teknik pembiusan saat ini sudah semutakhir mungkin sehingga dia menemukan titik lokasi yang bagaimana caranya saraf itu tidak dilalui di situ. Jadi sebenarnya teknik-teknik yang sudah dikembangkan saat ini bisa meminimalisir resiko tersebut. Tapi pada beberapa pasien, misalnya kayak pada orang tua, orang tua itu kan dia kalau tidak banyak bergerak, tidak banyak aktivitas, sendi-sendinya itu mengecil, gitu ya. Ketika kita menyuntikkan jarum di daerah punggung untuk bisa masuk ke area saraf, kita harus menembus tulang, sendi antar tulang. Tidak semua orang tua itu sendinya itu terbuka. Kadang-kadang dia tertutup sehingga memaksa kita untuk memasukkan obat di tempat yang bisa terbuka saja. Nah, itu meningkatkan resiko juga. Tapi bila tidak ada hal tersebut dan dengan teknik yang misalnya kita masukkan jangan sampai terlalu dalam dan lain, itu bisa dikurangi semua. Makanya sebenarnya resikonya sangat jarang terjadi sebenarnya. Tapi balik lagi, kita sebagai pasien harus tahu kita mau dilakukan apa. Karena kadang-kadang gitu ya, seringnya waktu saya periksa, waktu di anamnesa pasiennya oke gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin dalam hati dia penasaran, dia dilakukan apa sih, itu apa efeknya apa sih gitu. Kadang-kadang pasien-pasien itu penasaran. Makanya kita sebagai pasien, apalagi tindakan operasi itu kan sering pasien bertanya, dok bahaya nggak ya dok ya, bahaya nggak ya dok ya. Semua tindakan operasi itu memiliki resiko dari bidang operasinya maupun dari bidang anestesinya. Misalnya dibilang, oh tenang ini operasinya kecil, sekecil-kecilnya operasi, kalau dia sampai harus dibius total, artinya resikonya sama kayak dibius total. Cuma bedanya, apakah pasien itu saat dibius total memiliki riwayat penyakit yang lain, misalnya sudah ada gangguan jantung, sudah ada gangguan paru, atau gangguan organ-organ penting yang lain, itu bisa merubah atau meningkatkan resiko tindakan operasi. Itu yang pertama dari bius setengah badan. Sedangkan kalau untuk bius total itu kan kita tadi sudah mengerti caranya ya, kita masukkan obat lewat infus, pasien tertidur, pasien tidak merasakan nyeri, pasien tidak bernafas. Saat tidak bernafas kita akan masukkan selang melalui mulutnya sampai ke saluran nafas, kita sebutnya trakea gitu ya. Untuk bisa memasukkan selang itu kita harus membuka mulutnya, membukanya dengan alat ya, dengan alat agar mulutnya terbuka sehingga kita bisa masukkan selang itu. Nah, itu resiko-resiko kecil yang mungkin terjadi saat proses itu bisa muncul. Pertama, misalnya karena si selang ini benda padat ya, bukan gel, bukan cairan. Jadi sedikit banyak dia bisa menyebabkan laserasi atau luka di daerah saluran nafas yang biasanya cuma dilalui sama udara, sekarang dilalui sama benda padat. Berarti kan ada ketidakbiasaan dari si saluran nafasnya gitu ya. Jadi ketika dimasukkan ada resiko dia mengalami laserasi atau luka yang pada akhirnya kadang-kadang pada beberapa pasien tuh ada yang mengalami serak, kadang-kadang ada nyeri tenggorokan gitu ya. Itu karena saat dibius dimasukkan selang gitu. Terus yang kedua yang paling yang mungkin terjadi saat dilakukan pembukaan mulut, terutama pada pasien-pasien yang sudah lansia gitu ya, sudah geriatri, dia ada resiko
giginya itu patah atau copot karena si tekstur giginya itu sudah tidak sekuat dulu lagi gitu. Jadi saat dilakukan manipulasi, walaupun memang manipulasinya seminimal mungkin untuk mengenai gigi sebenarnya teknik yang digunakan, namun pada pasien-pasien yang susah, misalnya lehernya pendek, ada itu kriteria sulit dilakukan tindakan pemasangan selang. Ada yang lehernya pendek atau jarak antara dagu sama lehernya pendek, itu biasanya lebih sulit untuk melihat lubang si saluran nafasnya, sehingga kadang-kadang si gigi itu kena kolek atau kena colek sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau giginya konturnya kuat, biasa seperti anak muda nggak akan mengalami hal seperti itu, karena kita biasanya menggigit hal keras pun kita nggak ada masalah, karena kita kegigit batu aja 5 kan nggak ada masalah, batunya yang hancurkan. Nah, tapi ini karena kontur giginya kadang-kadang pada pasien lansia itu sudah goyang atau sudah tidak sekuat dulu, jadi kadang kepoek dikit langsung copot, itu bisa ada resiko. Jadi kadang-kadang ada beberapa pasien yang setelah operasi giginya ompong misalnya, itu bisa seperti itu walaupun resikonya kecil. Nah, itu tapi kita harus mengetahui, karena kalau nggak kita kaget nanti, kok tiba-tiba gigi saya gini dok, gini. Padahal kita dari awal juga mungkin giginya sudah kayak gimana, mungkin sudah goyang atau apa. Nah, itu biasanya kalau saya suka menanya sebelum melakukan pemeriksaan, ada yang goyang nggak giginya, atau ada yang pakai gigi palsu nggak. Kalau gigi palsu lebih bahaya lagi, bisa copot gigi palsunya. Jadi biasanya sebelum operasi harus dilepas dulu gigi palsunya itu. Nah, yang berikutnya dari pembiusannya, dari obat bius yang kita berikan. Nah, obat bius ini kan semuanya sangat kompleks, dari menghilangkan kesadaran, menghilangkan nyeri, menghilangkan fungsi otot. Artinya kan semua fungsi tubuh ini sebenarnya dihilangkan dalam tanda kutip, gitu ya. Jadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami misalnya gangguan fungsi jantung, gangguan fungsi paru, gangguan fungsi ginjal atau gangguan fungsi otak, itu sedikit banyak bisa berefek. Jadi ketika kita berikan obat-obatan tersebut, misalnya obat yang bisa menghilangkan nyeri, itu kan dia ada efek ke syaraf. Nah, kita hilangkan nih, kita tumpulkan sarafnya biar nyerinya nggak muncul. Tapi dia ada efek samping di mana dia akan menghilangkan juga efek respon saraf ketika mengalami gangguan. Misalnya pada pasien-pasien yang ada luka, misalnya berdarah hebat, darahnya keluar banyak. Nah, biasanya tuh tubuh akan merespon sebagai, wah, kita kekurangan cairan, kita kekurangan darah. Responlah dengan jantungnya lebih cepat detaknya atau lebih kuat, atau responlah dengan pembuluh darah yang lebih kecil agar alirannya masih bagus gitu ya. Nah, kadang-kadang respon tersebut jadi ikut menumpul dengan pemberian obat. Tapi itu bila obatnya dosisnya besar. Kalau dosis yang takaran yang biasa, kalaupun dia tumpul, dia tidak akan dalam waktu lama. Dan ada obat-obat lain yang biasa kita berikan untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Tapi kalau pada dasarnya pasiennya sudah mengalami gangguan jantung misalnya ya, jadi dari awalnya dia fungsi untuk memompa jantungnya sudah lemah misalnya, nah itu akan lebih sulit kita untuk mempertahankan si fungsi jantungnya dibanding orang-orang yang biasa-biasa aja gitu. Makanya biasanya dilakukan asesmen itu sebelum operasi. Misalnya pada orang-orang yang di atas 40 tahun, dievaluasi rekam jantung, misalnya fungsi jantungnya bagaimana, atau di ronsen toraks, ronsen dadanya, dilihat apakah sudah ada pembengkakan atau gangguan jantung atau tidak. Atau yang lebih ekstrem lagi, pada pasien yang memang ketika sehari-hari aktivitasnya sudah sulit, misalnya dia mau ke toilet aja udah sesak nafas, atau jalan dikit 100 meter kadang-kadang orang tua suka ada yang gampang capek atau sesak. Nah, itu mungkin sampai kita perlu lakukan echo itu, jadi kita USG daerah jantung untuk melihat benar-benar fungsi pompa jantungnya bagaimana. Bahkan sampai segitunya, untuk apa? Untuk kita menakar obat anestesi apa dan dosis yang berapa yang bisa diberikan pada pasien. Itu untuk mengurangi resiko tersebut, agar dosis yang diberikan tidak berlebihan sehingga fungsi jantungnya tetap aman gitu. Jadi kita harapannya nyerinya tetap hilang tapi fungsi jantungnya tetap terkendali. Tapi kalau fungsi jantungnya bagus, ya kita akan berikan seoptimal mungkin agar pasien makin nyaman, makin bagus gitu. Seperti itu. Yang ketiga, bius regional tadi ya, yang cuma di lokal. Nah, itu sama seperti bius setengah badan, dia bisa mengalami kerusakan di sarafnya, tapi jatuhnya
lebih ringan karena dia yang mengalami kerusakan cuma saraf setinggi tersebut, tidak sampai di setengah badan. Kalau setengah badan kan langsung dua-duanya yang kena. Kalau yang tangan atau kaki dia cuma daerah situ aja gitu ya. Bisa karena perdarahan, bisa karena toksisitas tadi sama ya, bisa karena luka langsung ke sarafnya. Tapi sejauh ini jauh lebih aman memang dilakukan yang tadi regional, tapi tidak banyak operasi yang bisa dilakukan karena dia terbatas, misalnya cuma di ujung kaki atau di ujung tulang kering atau di telapak tangan atau di bagian lengan gitu ya, nggak sampai ke daerah yang besar seperti operasi di perut, operasi di punggung, operasi dada gitu ya, itu atau operasi kepala itu tidak bisa dilakukan. Tapi pada beberapa operasi misalnya ada zaman sekarang operasi bedah kepala yang dalam kondisi bangun misalnya, itu ada sekarang seperti itu. Jadi sambil bangun, sambil dievaluasi fungsi sarafnya, dibiusnya cuma di kepalanya aja. Tapi itu tidak bisa untuk operasi-operasi yang besar, misalnya operasi tumor otak yang dalam dan lain-lain, itu nggak bisa. Makanya dia ada tujuan dan ada akibat yang dapat ditimbulkan. Jadi kita harus jelas tujuannya apa, mau menghilangkan dari daerah mana, dan fungsi tubuh pasiennya sudah seterganggu apa untuk kita menentukan mana yang perlu diprioritaskan, keamanan pasiennya dulu atau nyerinya dulu. Yang pasti kan keamanan pasien dulu kalau sudah tidak ada gangguan. Kalau sudah ada gangguan, kalau tidak ada gangguan oke, nggak ada masalah karena terus obat yang diberikan pasti akan aman-aman aja buat pasien. Ya, Oke, itu dari Sobat Muslim semuanya ternyata ada dari efek sampingnya, ada resikonya juga gitu kan ya. Mungkin nanti kita juga ada yang mau bertanya, boleh ya, bisa melalui Studio 1. Kita lanjut kembali ya bahasan kita tentang anestesi dan pembiusan. Oke, dokter, sudah ada pertanyaan ini masuk di Studio 1 ya. Dokter, untuk lamanya pembiusan itu dikasih waktu atau sampai sadar sendiri pasiennya. Terus jika pasien kecelakaan sampai pingsan, nah untuk pembedahan tetap di anestesi atau juga bagaimana itu? Kalau untuk yang kecelakaan gitu, Dok. Oke. Untuk yang pertama dulu. Jadi untuk yang pertama itu untuk waktu pembiusan itu tergantung dari operasi, tergantung pembedahan. Jadi saat kita masukkan obat anestesi, obat pembiusan itu pasien tidur. Nah, selama dia operasi kita terus memasukkan obat anestesi, tapi nggak lewat infus. Seringnya kita masukkan lewat ventilator, lewat nafas pasien. Jadi dia menghirup gas anestesi. Nah, gas itu akan mempertahankan pasien tetap tidur dan tetap tidak merasakan nyeri selama operasi masih berjalan. Setelah operasi selesai, sudah dinyatakan selesai, sudah tidak ada yang perlu dilakukan lagi, baru kita mulai bangunkan pasiennya. Kita stop semua obat-obat bius. Setelah stop obat bius, kita tunggu pasien sampai bangun. Nanti kalau dari kamar operasi misalnya nih, kan tadi dipasang selang nafas ya di tenggorokannya. Nah, itu akan dilepas dulu. Tapi untuk bisa melepas itu kita pastikan dulu pasien sudah bernafas dengan baik, pasien sudah mulai agak bangun atau pada kasus-kasus tertentu kita tunggu sampai pasiennya bangun total dulu baru kita lepas, walaupun agak tidak nyaman, tapi itu untuk keamanan pasien pada kondisi-kondisi tertentu. Pada kondisi yang tidak ada masalah, selama pasiennya bernafas dengan baik, tanda vitalnya normal, bagus, tekanan darahnya baik, detak jantungnya baik, oksigen tubuhnya baik, itu akan kita lepas dari selang saluran nafas dan dari ventilator. Sampai dia mulai bangun, baru kita pindahkan ke kamar ruangan observasi. Jadi selama dia belum bangun, biasanya kita belum langsung pindahkan. Tapi kalau dia udah mulai rada bangun, udah bisa menelan, udah bisa merespon apa yang kita sampaikan, itu baru kita pindahkan. Jadi kalau lama pembiusan itu tergantung pembedahan, tapi lamanya dia bangun tergantung pada pasien. Tapi biasanya kurang dari 15 menit biasanya pasti sudah bangun kalau sudah kita lepaskan si obat-obat biusnya. Cuma tinggal untuk bangun total, untuk sadar secara total, sadar penuh gitu ya, itu kita tunggu di ruangan pemulihan, di ruangan observasi. Biasanya kurang dari 1 jam atau 2 jam itu pasti sudah bisa bangun lagi. Ketika pasien sudah mulai bisa sadar, sudah bisa merespon sepenuhnya, baru kita pindahkan ke ruangan rawat inap kembali. Gitu. Makanya fungsi diobservasi di ruangan pemulihan itu buat dievaluasi. Apakah efek-efek obat anestesi sudah hilang penuh atau belum gitu ya. Nah, itu biasanya kita tunggu 1-2 jam, biasanya sudah balik. Gitu. Untuk yang kedua ya. Yang kedua pada pasien kecelakaan yang mengalami pingsan. Jadi kalau pasien kecelakaan mengalami pingsan, biasanya penyebabnya ada banyak sebenarnya. Tapi yang paling sering adalah gangguan atau kerusakan pada otaknya akibat benturan.
Ya, atau yang kedua misalnya karena pendarahan yang banyak sehingga oksigen tubuhnya jadi berkurang gitu ya. Jadi otaknya kurang mendapatkan suplai oksigen yang baik, jadinya nggak sadar, bisa juga. Itu yang hilang cuma kesadarannya aja. Dia tetap bisa merespon terhadap nyeri. Tapi kalau pada pasien kecelakaan yang mengalami hilang kesadaran, itu dia ada derajat hilang kesadaran. Ada yang derajat hilang kesadarannya kita bilang koma. Koma itu benar-benar dia nggak sadar. Iya. Tapi bagaimanapun kondisi pasiennya, kita akan tetap berikan obat pembiusan. Tapi yang mana yang diberikan? Mungkin yang obat untuk menghilangkan kesadaran nggak akan kita berikan secara full lagi, karena kesadarannya pun sudah nggak ada, gitu ya. Tapi mungkin obat untuk menghilangkan nyeri tetap kita berikan, karena yang hilang itu cuma kesadarannya aja. Ketika dia disayat, walaupun dia tidak bisa merespon, kadang di otak itu masih tetap merespon nyeri itu masih heboh, gitu. Jadi kita hilangkan juga rangsangan nyerinya, walaupun pasiennya nggak sadar. Dan yang berikutnya obat yang buat melumpuhkan otot tetap kita berikan. Karena apa? Karena untuk operasi berjalan dengan lancar, kita harus melumpuhkan otot dan agar pernafasan pasien juga baik. Karena kalau dia nggak sadar dia nafas, pasti nggak bagus. Si saluran nafasnya ini pasti nggak bagus, pasti tertutup. Karena dia nggak bisa menelan ludah, dia nggak bisa mempertahankan buka mulut dan lain-lain. Jadi kita tetap berikan obat-obatan anestesi, tapi mungkin tidak seperti orang yang dalam kondisi sadar. Kita kurangkan dosisnya dan kita hilangkan beberapa obat. Dokter, efek samping setelah kita mengadakan pembiusan anestesi, apa yang dirasakan sama pasien tuh? Kalau bius total? Iya. Nah, pada bius total itu biasanya gini. Jadi kalau bius total kan tadi sudah ya, pertama pada saat pemasangan selang dia bisa merasakan nyeri di tenggorokannya. Jadi pas pada saat bangun tuh langsung gak enak, langsung batuk-batuk biasanya ya kadang-kadang, atau bisa juga langsung serak dia saat bicara, tidak nyaman saat bicara gitu ya, atau nyeri saat bicara itu bisa. Atau yang diakibatkan oleh obat biusnya bisa merasakan pusing, keliengan gitu ya. Itu karena obat biusnya belum hilang total. Karena kita mempertahankan agar pasien tetap tidak nyeri walaupun setelah operasi. Jadi jangan cuma menghilangkan nyeri saat operasi, tapi setelah operasi pun harus hilang juga. Nah itu kadang-kadang pasien masih merasakan mual, kadang-kadang ya ada yang merasakan pusing, kayak orang pusing, kayak orang keliengan gitulah bahasanya itu apa sih keliengan, dia kayak keliengan gitu ya. Kadang-kadang merasakan itu, tapi kita pun selama operasi sudah memberikan obat-obatan untuk menghilangkan hal tersebut sebenarnya. Jadi tergantung resiko pada pasiennya. Kalau pada pasien yang dia usia tua ya, ini dia resiko lebih tinggi mengalami hal tersebut. Tapi kalau dia usia muda, pasiennya tenang, kooperatif, tidak sebelum operasi tidak dalam kondisi panik dan lain-lain, dia biasanya tidak mengalami hal tersebut gitu. Jadi untuk resiko tetap ada, tapi tergantung kondisi pada pasien. Oke dokter, ada satu pertanyaan kembali yang masuk untuk hari ini untuk dokter. Untuk pemasangan oksigen dan juga ventilator itu bisa dibedakan untuk kasus pasien yang sudah kondisinya yang bagaimana ini? Gitu. Untuk pemasangan oksigen dan ventilator gitu. Jadi kalau untuk pemasangan ventilator atau bantuan nafas, ini kasusnya pada saat operasi tapi ya. Kalau pada saat operasi kita sudah punya SOP tertentu. Jadi untuk mempertahankan, tujuannya satu, untuk mempertahankan pasien tetap tidur, mempertahankan pasien tetap tidak nyeri, dan mempertahankan oksigen dalam tubuh pasien. Itu yang dituju sebenarnya. Tekniknya ada banyak, tapi template secara umum itu sama, tapi itu lebih advance lah, itu mengenai teknik setting dari ventilator. Jadi kita men-setting misalnya memberikan pernafasannya berapa kali per menit, kita memberikan oksigennya berapa persen, kita memberikan udara yang masuk itu berapa banyak, itu tergantung dari berat badan, tinggi badan, dan kondisi pasiennya. Kalau dia pada pasien dengan gangguan paru, misalnya dia merokok lama gitu ya, paru-parunya kan suka mengeras, mengecil, jadi dia nggak bisa lagi menerima asupan oksigen udara yang besar gitu, yang seperti orang normal itu, karena kita kurangkan dosis si volumenya, tapi kita perbanyak jumlah nafasnya. Tujuannya satu, untuk mempertahankan kadar oksigen yang sama, yang baik gitu. Tapi kalau detailnya itu agak lebih teknis lah itu. Tapi kalau setting ventilator itu menyesuaikan kondisi pasiennya. Untuk ibu hamil yang mau melahirkan kadang-kadang suka disuntik. Itu yang di punggung itu ya dokter. Itu ada
kalau misalkan udah selesai nih, udah lahiran, udah apa, itu ada efek samping bisa menimbulkan nyeri nggak? Nah itu, jadi kalau ibu yang sesar, tadi saya bilang itu salah satunya paling sering dilakukan adalah bius setengah badan. Ya, kita balik lagi kenapa dibius? Dibius itu untuk merasakan nyaman. Jadi pasien tuh selama operasi tidak nyeri, setelah operasi pun jangan sampai nyeri gitu ya. Cuma tadi saya bilang pada kondisi-kondisi tertentu ada resiko-resiko yang mungkin muncul. Ini kemungkinan ya, kemungkinan tuh berarti ada persentase mungkin muncul. Jadi nggak pasti muncul, tapi mungkin muncul, dan munculnya itu seringnya bukan di daerah penyuntikan, justru di daerah saraf yang terganggu. Misalnya tadi saya bilang ada gumpalan darah yang menekan sarafnya, atau ada keracunan atau toksisitas dari obat anestesi ke sarafnya, atau ada saraf yang mengalami luka. Nah, ntar dia akan nyerinya muncul di daerah yang dipersarafi saraf tersebut. Misalnya kayak di daerah ujung kaki kadang-kadang, atau di daerah sekitar betis atau tulang kering gitu. Itu mungkin bisa terjadi. Tapi mungkin bukan nyeri ya, seringnya tuh kayak baal, kesemutan, atau masih sulit digerakkan. Jadi biasanya tuh setelah operasi sekitar 4-6 jam nggak akan bisa total bergerak kakinya, karena efek pembiusannya masih ada. Tapi lama-lama setelah itu kakinya mulai bisa gerak, mulai bisa ngerasakan nyeri, si obat biusnya sudah mulai hilang, digantikan sama obat nyeri yang dari infus gitu. Tapi kadang-kadang kalau terjadi 3 hal yang tadi saya sebutkan, itu bisa menyebabkan adanya gejala yang menetap. Menetap itu biasanya bisa sampai 2 bulan, 4 bulan, atau bahkan sampai 6 bulan. Tapi itu bukan gejala yang menetap selamanya. Kalau sampai ada gejala yang menetap lama, harus dievaluasi lagi tuh. Jangan-jangan ada gumpalan darah yang benar-benar menutup daerah sarafnya. Biasanya kita MRI dan lain-lain itu, tapi itu sangat kecil sekali. Biasanya 4-6 jam kaki sudah mulai bisa bergerak lagi. Pasien sudah mulai bisa bergerak karena pemulihan lebih cepat kalau pasien bergerak lebih cepat. Dan resiko-resiko seperti kesemutan itu mungkin bisa lebih lama, tapi mungkin dalam waktu perawatan kurang dari 24 jam atau sampai 48 jam itu sudah hilang total. Seharusnya seperti itu, kecuali kalau pada pasien yang mengalami resiko tadi, misalnya minum pengencer darah, atau pada pasien yang mengalami gangguan pembekuan darah, itu bisa terjadi yang lebih berat dari itu. Nah, bahkan kita pun akan menghindari teknik anestesi seperti itu kalau pada pasien-pasien yang berisiko besar. Makanya kita biasanya periksa dulu darahnya nih, trombositnya bagaimana saat ini, atau pemeriksaan darah yang buat menentukan dia bisa membekukan darah berapa lama. Itu biasanya kita nilai dulu. Kalau itu aman, ya kita setengah badan. Tapi kalau itu nggak aman, ya kita tentukan untuk bius total, walaupun ada resiko lain dari bius total seperti itu. Oke, dokter, untuk pasien yang sudah dibius, ini setelah dioperasi, kadang-kadang ada yang masih belum sadar total. Itu apa dilihat dari kondisi pasiennya atau seperti apa tuh? Ya, jadi memang pertama sering kali ditentukan sama lama operasi. Semakin lama atau semakin banyak agen atau obat pembiusan yang kita berikan didapatkan oleh pasien, akan lebih lama kadang-kadang hilang. Itu satu. Yang kedua, respon tubuh. Ya, kadang-kadang kalau pada pasien yang mengalami gangguan ginjal misalnya, atau gangguan liver atau hepar, kemampuan tubuh untuk membuang sisa-sisa dari obat anestesi itu lebih lambat, sehingga dia lebih lama juga bangunnya. Gitu. Atau pada pasien yang mengalami gangguan otak, misalnya pada pasien-pasien yang operasi kepala gitu ya, atau operasi yang bukan di kepala tapi sudah ada gangguan di pembuluh darah otak, misalnya pada pasien-pasien stroke dan lain-lain, atau pada pasien-pasien yang epilepsi yang sudah mengalami gangguan persarafan otak sebelumnya, itu mungkin bisa lebih lama. Tapi secara umum pada pasien-pasien yang tidak mengalami gangguan atau mengalami gangguan pun, secara umum kita akan berikan dosis yang sebagaimana jumlahnya, agar pasien bisa bangun tepat setelah operasi selesai, dan agar selama pemulihan di ruang observasi tidak berlangsung lama. Itu teknik-teknik yang tadi saya bilang, dosisnya kah dikurangkan, atau obatnya kah yang diganti yang lebih mungkin menghilangkan nyerinya, mungkin nggak sehebat yang lain, atau tapi bangun bisa lebih cepat, efek jantungnya lebih dikit, efek ke otaknya lebih baik, dan lain-lain gitu. Pernah nggak ada kasus gini, misalkan kita lagi dioperasi nih pasien tuh, terus tiba-tiba sadar kayak gitu, dok? Pernah nggak ada kasus seperti itu? Kalau sampai sadar sih
biasanya nggak akan bisa ya, karena biasanya selama operasi itu obat yang rutin diberikan itu adalah obat menghilangkan kesadaran. Tapi kalau pasien merasakan nyeri bisa, karena obat nyeri itu kan resikonya lebih. Tadi saya bilang obat nyeri itu bekerja dengan cara menumpulkan syaraf. Jadi dia efeknya itu lebih heboh juga kalau kita berikan terlalu banyak. Karena syaraf itu penting buat tubuh kita, buat merespon segala macam. Syaraf penting. Itu justru sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Jadi biasanya obat nyeri itu enggak serta-merta kita berikan sebanyak mungkin biar pasien nggak pernah nyeri, enggak. Tapi kadang-kadang kita batasi sesuai kebutuhan. Nah, tapi kadang-kadang ada kondisi yang pasien kehilangan efek nyerinya itu lebih cepat. Jadi kadang-kadang pas di meja operasi pasiennya kayak gerak memberikan respon akibat nyeri gitu ya, tapi nggak sampai bangun gitu. Nah, itu biasanya kita tambahkan lagi obat nyerinya. Atau kadang-kadang detak jantungnya belum bergerak, tapi detak jantungnya udah mulai naik, udah mulai merasakan nyeri, itu kita tambahkan lagi. Tapi kalau sampai bangun sampai itu biasanya nggak pernah sih, soalnya biasanya biasanya sadar itu adalah kondisi paling terakhir yang akan terjadi pada pasien yang dibius. Sebelumnya pasti akan kembali dulu fungsi otot, kembali dulu fungsi saraf untuk mempertahankan tekanan darah, baru dia bisa sadar. Itu yang paling terakhir untuk bisa muncul kembali. Setelah sadar kadang pasien itu suka agak sedikit linglung, Dok. Itu pengaruh dari obat atau apa tuh? Betul. Jadi bahkan ada suatu sebutannya itu adalah delirium. Jadi dia mengalami kebingungan pasca operasi. Itu ada teorinya, ada penjelasannya bahwa memang obat-obat anestesi ini kok sepertinya kadang-kadang bisa bikin orang sampai dalam kondisi ekstrim itu bingungnya bisa hebat. Misalnya sampai dia nggak tahu ini suaminya, atau dia nggak tahu dia siapa gitu ya. Itu memang ada resiko seperti itu. Tapi balik lagi, pada pasien seperti apa yang bisa muncul hal tersebut? Seringkali pada pasien yang usia lansia, dimana usia lansia ini fungsi-fungsi organ penting tubuh itu turun semua. Gitu. Makanya kadang-kadang bahkan pada beberapa pasien yang mengalami darah tinggi, orang-orang bilang kalau tensi pada orang lansia itu makin lama akan makin naik, gitu ya. Normalnya dia akan makin naik karena fungsi tubuhnya menurun. Nah, kalau dia fungsi tubuh otaknya menurun atau fungsi ginjalnya menurun dan lain menurun, dia akan menerima efek dari obat bius itu lebih berat, lebih besar gitu. Makanya resiko kayak tadi bingung atau linglung itu akan lebih besar pada pasien-pasien yang usia misalnya dari 60 tahun, dari 50 tahun gitu ya. Itu akan lebih besar dibanding yang muda. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena yang menyebabkan kebingungan itu kan obatnya. Gitu ya. Tapi kalau dia fungsi tubuhnya bagus, dia akan mengurangi resiko tersebut. Tapi itu sesuatu yang masih bisa dikendalikan. Walaupun memang pada pasien-pasien yang lansia kita akan menggunakan teknik-teknik untuk mengurangi hal tersebut. Itu kan sekarang lagi tren tuh. Sekarang tuh penggunaan obatan ini penggunaan teknik seperti ini agar mengurangi delirium tadi, kebingungan pasca operasi pada pasien lansia. Gitu. Kalau pada pasien muda kita harapannya memang nggak sampai muncul, walaupun kalau selama kurang dari 2 jam di ruang observasi mungkin masih ada, karena efek obat biusnya masih ada. Tapi kalau saat efek obat biusnya nggak ada, harusnya hilang. Kecuali pada pasien dari lansia tadi, kadang-kadang efek obat biusnya udah nggak ada, tapi efek syarafnya masih ada, karena masih bingung dan lain-lain. Sesuatu yang wajar. Dan masih bisa bukan dalam kondisi yang gawat atau berat gitu. Dokter, kalau melihat perjalanan waktu ini ada sesi terakhir untuk kita tarik kesimpulan saja dalam bahasan kita untuk siang hari ini sebelum kita nanti untuk kesimpulan, tujuan saya membahas tentang resiko pembiusan ini adalah agar warga atau masyarakat akan menjalani operasi pasien-pasien kita itu agar lebih aware mengenai tubuhnya sendiri, mengenai tindakan yang akan dilakukan kepada tubuhnya sendiri gitu ya. Jadi mereka lebih paham teknik pembiusan itu apa sih. Kan kadang-kadang kalau orang tuh dilakukan operasi taunya cuma operasinya aja, operasi perut, operasi, tapi nggak tahu di bius itu gimana kadang-kadang ya. Jadi dengan adanya pembahasan ini, setidaknya harapan saya orang-orang tuh lebih mengetahui bius itu bagaimana sih, bius itu seperti apa sih. Balik lagi, tujuannya adalah agar pasien lebih nyaman, agar pasien lebih aman juga. Karena kalau nggak ada terbiusnya, dokter bedah nggak akan bisa mempertahankan pasien kondisi gimana. Karena kan dia fokus ke operasinya. Kalau dia nggak fokus ke operasinya, gimana mau selesai operasinya kan itu ya. Jadi kita menjaga keamanan dan kenyamanan dan menghilangkan nyeri pada pasien, sehingga
pasien setelah operasi juga masih enak, masih nyaman. Tujuannya seperti itu. Terlepas dari semua resiko yang ada teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut. Tapi balik lagi, tujuan dari penyampaian adalah agar pasien aware apa sih yang mungkin terjadi, sekecil apapun pasti kita pengen tahu harusnya. Apa sih yang mungkin terjadi pada tubuh kita kalau kita dibius. Itu sebenarnya tujuannya. Oke, dokter, terima kasih banyak untuk bahasan kita untuk hari ini tentang resiko anestesi dan juga pembiusan, live dari 90,2 Dian FM di tanggal 3 September 2025 ya. Terima kasih untuk dokter yang sudah hadir juga. Sama-sama. Buat yang ada di studio 1, ada Bun Nen Swastika, ada Bang Uwi juga. Makasih juga untuk ada Pak Kohir, ada Om Bima, dan juga ada Bang Ju, ada Ibu Ahmad dan Bu Neng, termasuk saya juga Vina MG yang setia menemani Sobat Muslim semuanya. Insya Allah di Rabu yang akan datang kita ketemu lagi. Terima kasih, selamat siang untuk Sobat Muslim dimanapun Anda berada. Saya undur pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.